Aduh, jadi pengen cepet pulang ya Pak Ustadz, Iya. ya beginian. Tapi Iya, kok karena anak itu pengikat. Kenapa kok Rasulullah mengingatkan kepada anak-anak waktu kecil? Iya, iya, iya. Kita berdoa aja. Ya. Al maghfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Karena anak itu ketika kecil dengan dewasa ikatannya beda. Ya. Anak sekecil apapun walaupun anak orang lain menggemaskan. Iya. Ada ikatan, Iya. ada rasa senang. Iya. Kenapa? Karena anak kecil itu tumpuan orang akan mencintai. Dan itu luar biasa ya. Anak kecil itu walaupun dia dalam kondisi apapun, itu menyenangkan. Dia ngompol pun, dia padahal ngompol, tapi itu tidak menjadi beban dan menjadi bagian dari kesenangan orang tuanya. Iya, iya, iya. Tapi kalau udah besar kan beda. Ngompol, udah besar ngompol itu ya, itu sebenarnya. Lain cerita dong Pak Ustadz. Dan itulah Masya Allah kita itu melihat walaupun anak orang lain, kalau anak kecil kan ada ya gemeskan itu loh. Maksudnya Iya, ada benar. ikatan batin yang Iya. luar biasa. Saya juga kalau lagi kerja gitu, lihat handphone, lihat anak di rumah gitu, foto-foto segala macam, pengen cepet pulang. Tapi begitu udah pulang ke rumah kok kayaknya rumah saya berantakan, pusing gitu, pengen keluar dari rumah rasanya. Iya, karena lihat anak mertua. Kalau anak kandung ada yang beda lagi. Ya. Oke, coba pengen tanya dulu. Bianca, boleh nggak sih Om Kinas ngobrol sama Bianca? Oke, yes, Oh, yes. nggak mau ngomong, dia tatapannya lebih ke jijik ya sama Om Kinas ya. Makasih loh. Ini udah jinak. kok. Nama kamu Ya. Bianca kan sayang? Ya udah tos aja deh sama Om. Terus, high five, Iya. Babi. Oke, ya sama Tristan deh, Tristan. High five. Oh, alhamdulillah, yes. Ada yang mau tos sama. Coba Pak Satu Ustadz lagi tos dong. sama Pak Ustadz. Tos satu Sama Pak lagi. Ustadz. Ya. Nggak mau dia Pak Ustadz. Enggak. Pak Ustadz. Enggak, dia bukan tos tadi karena habis gini-gini mau ngelapin ke situ. Bisa aja Iya. ngelesnya. Iya. Nah, ini gimana nih masalah maintenance-nya? Ini ada yang repot nggak? Kalau mungkin secara finansial oke lah. Semuanya bisa teratasi gitu. Tapi hal apa yang saat ini membuat Mbak Monica pusing atau ribet di rumah ada nggak sih? Membagi kasih sayang. Bagi Karena kasih. anak-anak Ya. ini sudah mulai besar. Jadi kayak sekarang kayak mau pergi itu kalau mereka di ruang tengah, kamar saya di atas. Saya lihat gitu, aduh ada mereka semua nih. Saya turun tangga tuh udah rebutan. Oh kalau bunda udah siap pasti mau pergi. Bunda semuanya. Terus kalau kan kadang-kadang kita nggak mungkin bawa semuanya 13 Ya, ke mall. Ya. Yang kita mau bawa misalnya 2. Itu untuk mau bawa 2 aja susahnya setengah mati. Karena semuanya ngikut ke depan. Oh iya juga ya kalau Tapi bawa pernah vakasi satu Iya rombongan. kemarin liburan gitu. Iya kita kemarin tahun baru di Bali semuanya ikut. Mau Bali. Satu hotel di booking kayaknya tuh. Iya. Itu Luar seru tuh. biasa. Dan ini kalau satu mobil kan nggak cukup ya. Ke Iya, Jogja iya. juga kita. Oh, ke enggak. Jogja. Ya ke Jogja pernah waktu itu. Bawa Semua. minibus berarti. Kita sewa satu bus waktu itu, satu bus sama 2 mobil ikut di belakang. Masya Allah. Untung waktu itu belum kenal aku. Kalau kenal minta traktir kayak iPhone. Oke, pengen tahu nih belak-belakan aja. Emang rumahnya Mbak Monica tuh sebesar apa sih? Terus ada berapa kamar sih Mbak? Kalau kamar tuh di rumah di atas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas ada 8. Terus di Di bawah. atas 8 kamar, Iya, di bawah Di bawah ada 1, 2, 3, 5. 5. 13 kamar. 13 kamar. Masya Bayangin. Allah, luar Berarti biasa. itu tipe 21 ya. 21 mana muat Pak Ustadz. Sempil-sempil begini. 2 kilo, 1 kilo. Iya benar. Terus Nyun Sewu kalau lancang nih, emang profesinya Mbak Monica sama suami itu apa sih kalau boleh tahu? Kalau suami saya pengusaha. Pengusaha. Ya, kalau saya lebih suka dibilang aktivis sosial. Karena memang saya suka bergerak di bidang sosial. Oke, saya juga pengusaha. Setiap hari berusaha cari uang. Iya, Tapi kok nggak bisa insya punya 13 kamar ya rumahnya Pak Ustadz ya? Itulah ya. Ya. Saya sih lebih dari 13 kamar karena pesantren. Jadi anak santri. Masya Allah. Tapi gini Pak Ustadz, Iya. kalau emang yang namanya mengangkat anak itu ada rezekinya sendiri. Iya. Misalnya saya, aduh kok rezekinya kurang. Terus saya ngangkat anak, bisa nggak rezeki saya tambah Bisa. banyak Pak Ustadz? Bisa. Saya lebih yakin pada sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Pasti, Itu benar. Politisi, pejabat, Aku sama nggak ikutan. bartender, host itu bisa. Aku nggak ikutan. Ya, Nanti host. pulang saya nggak bisa sampai rumah nih. Tapi host ada yang suka. Ada, Ya ada, itu. Tapi ada. maksud saya, satu innamatun soruna watur zakuna watur hamuna biudafaikum. Orang kalau pengen berkah rezeki, maka orang pengen dikasih sayang Allah, diberi pertolongan oleh Allah kalau dia peduli pada orang yang tidak mampu di antara kita. Orang yang menolong hambanya, irhamu mangfil ardi, yarhampu mangfis sama. Orang
yang menolong orang yang di bumi, maka yang di langit pun tidak mau, dia akan peduli juga pada kita. Jadi orang itu, mohon maaf, dengan kita menolong orang, Allah pasti menolong kita. Masya Allah. Ya. Jadi satu berkah rezeki, dua diberi pertolongan, diberi kasih sayang oleh Allah kalau kita peduli pada orang yang tidak mampu di antara kita. Oke, Mbak Monica sendiri ngerasain nggak apa yang diomongin Pak Ustadz? Dengan adanya 13 anak yang diangkat ini, kayaknya rezeki itu enteng aja gitu, ada aja gitu rezekinya. Kalau saya merasa rumah saya kan jadi kayak surga. Jadi penuh tawa anak-anak gitu kan. Sebelum hadirnya 13 bayi ini, tadinya surga saya itu adalah orang tua saya. Jadi dua orang tua saya, ada mertua saya, ada tante saya yang saya rawat dari mulai mereka sehat, terus mereka akhirnya sakit sampai nggak ada. Itu semuanya empat-empatnya itu pada saat mereka nggak ada itu saya di sampingnya semua. Nah mereka nggak ada, Allah langsung menggantikan dengan 13 bayi ini. Dan itu rezeki. Masya Allah. Ngomong-ngomong tentang lansia dan juga orang tua, konon katanya Mbak Monica dan keluarga juga ada kepedulian nih sama terhadap lansia. Itu bener nggak tuh? Iya, jadi memang saya itu lebih concern itu ke anak-anak dan lansia. Ini lansianya maksudnya kalau anak kan ditunjukkan dengan mengadopsi anak. Iya. Kalau lansia seperti apa wujud? Jadi karena saya punya ormas perempuan itu yang bergerak di bidang sosial, saya tuh suka belusukan ke kampung-kampung. Nah biasanya kalau belusukan itu saya selalu menemukan banyak lansia-lansia yang mungkin dalam kondisi sakit dan tidak punya biaya. Jadi ya saya hanya bantu, jadi saya punya binaan-binaan yang orang-orang tua itu juga cukup banyak. Tapi juga. seniat itu sampai punya ormas hanya untuk peduli sama anak-anak dan juga lansia. Iya, niatnya untuk itu. Saya sebetulnya niat utamanya itu bergerak bersama untuk memberantas kemiskinan. Sebetulnya itu yang saya mau. Karena kalau saya sendiri tidak mungkin bisa. Tapi kalau kita semua bergandengan tangan, kita bergerak bersama, saya yakin insya Allah nggak ada kemiskinan di Indonesia. Sekarang sudah berapa cabang, berapa perwakilan, berapa? Di DKI, di Jawa Tengah udah ada. Di Jawa Tengah. Jogja sudah ada belum? Jogja itu ada, tapi mungkin karena kemarin 2 tahun tidak aktif, jadi kita baru mau itu lagi. Jawa Tengah udah, Jawa Timur udah, Jawa Barat. Banget. NTB udah, Aceh. Surat Al-Quran yang mana ini Pak Ustadz yang pertama, dilakukan sama Mbak Monica? Inilah ibadah yang sempurna. Ketika Rasulullah SAW itu diturunkan satu ayat bahwa ternyata ibadah itu tidak hanya mahdoh hubungan dengan Allah saja, tetapi juga bagaimana peduli pada sesama. Pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, kamu tahu siapa orang yang pendusta, berbohong dalam beragama, orang yang dia itu ibadah, sholatnya oke, puasanya oke, umroh haji oke, tetapi dia yadu'ul yatim. Dia tidak peduli pada anak yatim. Semua ayat-ayat kaitannya dengan muamalah itu selalu dihubungkan dengan ayat kaitannya dengan ubudiyah. Misalnya, perintah sholat itu selalu disambung dengan apa? Zakat. Ternyata sholat tidak cukup kalau tidak zakat. Sholat itu hubungan dengan Allah, zakat itu hubungan dengan sesama. Makanya asas agama itu 2 itu. Tolong dicatat baik-baik. Orang sholat itu Allahu Akbar, mengagungkan nama Allah. Tapi akhirnya Assalamualaikum untuk seluruh manusia. Jadi Allah manusia, Quran dimulai dengan basmalah, mengagungkan nama Allah. Tapi surat terakhir dari Al-Quran itu An-Nas, artinya manusia. Puasa semata-mata untuk Allah, tapi akhir puasa kita suruh apa? Zakat fitrah untuk siapa? Untuk manusia. Jadi kebaikan kita itu nggak cukup kalau kita hanya ibadah saja kepada Allah, tapi juga muamalah muasyarah di antara kita. Luar biasa. Itu hablum minallah, hablum minannas. Itu intinya. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Mbak Monica dan saya akan challenge nih. Nanti mau gendong antara Tristan atau mungkin Bianca. Kalau sampai ada yang mau digendong sama saya akan adopsi anak.